Peringatan menyambut Tahun Baru Islam 1432 Hijriah dengan tema berzikir untuk kejayaan NKRI juga digelar di Masjid Istiqlal, masjid terbesar dan megah di tengah kota Jakarta. Dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Surya Dharma Ali dengan pemimpin zikir Ustadz Haji Haryono. Acara ini digelar pada siang hari menjelang dilaksanakannya sholat Jumat. Melalui acara ini pula diharapkan masyarakat mendapatkan ketenangan hati dalam menghadapi banyaknya cobaan berupa bencana alam. Karena sebenar-benarnya dialah penguasa tunggal atas alam semesta. Dengan banyak berdoa, memohon kepada Allah serta terus berzikir, melakukan istighosa atau bermuhasabah, sungguh kita telah melakukan hijrah total yang membawa hati kita pada kebaikan. Para pemimpin tanah air semoga saja mendapatkan berkahnya, amanah dalam menjalankan tugas, serta diberi kekuatan lahir batin dalam memimpin. Zikir adalah merupakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsiran, wahai orang yang beriman, sebanyak berzikir kepada Allah. Jelas ini adalah perintah Allah bagi orang yang beriman. Pantaslah Bapak Ibu sebagai orang yang beriman melaksanakan berzikir kepada Allah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang mau melaksanakan berzikir kepada Allah, siapa orang yang melakukan berzikir kepada Allah, karena makmuran Allah akan dijamin kemakmurannya oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, para hadirin, para jamaah zikir akan meraup prioritas yang sangat mahal dari Allah. Apa itu? Inna Abu astajabahum. Inna Abu astajabahum. Kalau mereka meminta kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Wa in istaghfaru farallahu lahum. Kalau mereka meminta ampun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita bertabaruk, kita ambil berkah dari negeri ini, agar seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, agar kita diberikan ketentraman, masyarakat kita, bahkan negara kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok berzikir akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada manusia yang pangkat dan derajatnya yang paling tinggi di hadapan Allah daripada mereka yang menghadiri majelis berzikir. Karena Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang mau melaksanakan berzikir kepada Allah, yarfa'ullahu darajatahu fil jannah, dan diangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir akan dapat menyelamatkan orang-orang yang berbuat terutama dari kezaliman. Sebagaimana apabila banyak kezaliman di negeri kita, makin banyak akan dapat musibah-musibah yang dialami oleh negeri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul mengatakan, apabila ada seorang yang berbuat zalim, cegahlah. Para sahabat menanya, ya Rasul, bagaimana cara mencegah zaliman? Rasul mengatakan, apabila ada orang yang berbuat zalim, maka cegahlah. Yang pertama, al-afwa amman zalama. Berikanlah maaf kepada orang yang telah menzalimi dirimu. Yang kedua adalah iktimat kharoma. Berikanlah sesuatu pada dia dan janganlah mengharapkan kebaikan dari dia. Dan yang ketiga, silman qata'ah, sambunglah silaturahmimu pada orang yang telah menzalimi dirimu. Oleh karena itu Bapak Ibu, zikir akan dapat menjauhkan kita dari perbuatan yang zalim. Sebagaimana perbuatan zalim akan menjadikan orang yang celaka di akhirat maupun di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, atadruna man al-muflis, tahukah kalian bahwa nanti akan ada orang yang bangkrut? Ya Rasul, aku tahu bahwa akan bangkrut. Orang yang akan bangkrut nanti akan ada bahwa orang yang memiliki uang yang banyak juga akan berdagang lalu rugi, dan dia menyangkutkan dan dia tidak bisa membayarnya. Itu adalah orang yang bangkrut. Rasul mengatakan, oh tidak, bahwa itu akan orang akan bangkrut di dunia, nanti akan ada orang yang bangkrut di akhirat. Para sahabat menangis. Para
Para sahabat menangis, ya Rasul, tunjukkan apa yang namanya bangkrut di akhirat nanti. Rasul menjawab, ada orang yang datang membawa pahala haji, ada orang yang datang membawa pahala kebaikannya, ada orang yang datang membawa pahala sedekah. Tapi dia datang sayang, dia sering menjelekan seseorang. Tapi dia datang sayang, dia datang selalu menfitnah seseorang. Akhirnya pahala orang yang selalu menfitnah itu diberikan kepada orang yang selalu difitnah itu. Pahala orang itu diberikan kepada orang yang selalu disakiti itu. Akhirnya pahala dia habis, dia dilemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, itu orang yang datang bawa pahala, bagaimana kalau orang itu datang bawa dosa? Dosa orang itu akan dilipat gandakan kepada orang yang selalu menfitnah itu. Akhirnya orang itu dilemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, dengan kita berdoa dan berzikir agar kita dijauhkan dari segala kezaliman. Masih ada sebuah hadis yang menyatakan, ketika di zaman Rasul, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasul pernah dipersepit oleh malaikat Jibril bahwa si fulan di depan itu adalah menjadi ahli surga. Para sahabat bertanya, ya Rasul, si fulan yang duduk, yang sholatnya di pojok itu adalah menjadi ahli surga. Bagaimana rahasianya ya Rasul? Selidikilah orang itu apa yang menjadi dia ahli surga. Akhirnya diselidiki sampai 3 hari orang itu tidak pernah menjalankan sesuatu yang istimewa, dia hanya menjalankan sholat seperti biasa. Akhirnya dia datang lagi Rasul, ya Rasul, aku telah menyelidiki orang itu, dia tidak pernah menjalankan apa-apa, dia hanya menjalankan sholat seperti aku biasa. Oh tidak, sebenarnya ada rahasia yang tidak kita ketahui. Apa ya Rasul? Tanya sama yang bersangkutan. Setelah ditanya sebulan, apa rahasianya yang kau adalah dituntut sebagai ahli surga? Sebulan mengatakan, aku tidak pernah punya rahasia apa-apa, aku hanya selalu berdoa. Tunjukkan doanya apa? Ya Allah, apabila ada hamba-hambamu yang menyakiti dirimu, apabila ada hamba-hambamu yang selalu menfitnah pada dirimu, demikian kemuliaan Allah, ya Allah, maka akan maafkan orang itu ya Allah. Sebaliknya ya Allah, apabila ada hamba-hambamu yang aku sakiti ya Allah, apabila ada hamba-hambamu yang aku fitnah ya Allah, janganlah kau ambil nyawaku sebelum aku dapat meminta maaf kepadanya ya Allah. Hanya itu doanya Bapak Ibu. Dia ditunjuk oleh Rasul, dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa dia adalah ahli surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita hadir dalam berzikir ini, kita memperoleh berkah dan dijauhkan dari segala kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk mencari kelompok yang berzikir kepada Allah. Setelah bertemu para malaikat itu, berkelompok berzikir ditemukan. Lalu malaikat ditanya oleh Allah, wahai para malaikat-malaikat itu, saat ini kalian berada di mana? Lalu Allah tahu sesungguhnya para malaikat berada di mana. Para malaikat menjawab, ya Allah, saat ini aku berada di tengah hamba-Mu yang mereka sedang menyebut pujian-pujian-Mu. Ya Arhamar Rahimin Arhamna, Ya Arhamar Rahimin Arhamna, Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Allahumma bihaqqi al-Fatiha wa bisirri al-Fatiha wa bibarakati al-Fatiha wa bikaramati al-Fatiha wa bishafa'ati al-Fatiha wa bimu'jizati al-Fatiha. Ya Farij al-Ham, Ya Kashif al-Gham, Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi' al-bala ya Allah, wa ya dafi' al-bala ya Rahman, wa ya dafi' al-bala ya Rahim. Idfa' 'anna al-bala wal-waba wal-dhalal wal-fahsha wal-jabba wal-hariq wal-gharq wal-masa'ib wal-zalazil wal-a'asi wal-fayḍanat wal-muskirat wal-mukhaddirat wal-ghadab wal-nizam والشقاق والمحن من بلدنا إندونيسيا هذه الخاصة ومن بلاد